Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Fadila Rosin dengan NIM F1E1200011. Kali ini saya akan mempresentasikan terkait fenomena budaya digital. Di zaman sekarang ini apapun yang kita lakukan itu sudah menggunakan internet. Berapa lama sih kita mengakses internet setiap harinya? Menurut deadportal.com, rata-rata kita mengakses internet itu selama 6 jam 37 menit setiap harinya. Kemudian budaya digital. Budaya digital itu apa sih? Budaya digital itu terbentuk ketika kita menggunakan teknologi dan internet. Penggunaan tersebutlah yang membentuk cara kita berinteraksi, berperilaku, berpikir, dan berkomunikasi dalam lingkungan bermasyarakat. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang fenomena budaya digital. Tentunya pasti adanya keuntungan dan juga kerugian yang kita dapatkan. Untuk keuntungan sendiri, yang pertama kita dapatkan adalah informasi dan komunikasi cepat dan murah. Apa saja informasi yang ingin kita ketahui, itu bisa kita dapatkan melalui internet. Untuk komunikasi juga sudah semakin mudah. Kita bisa berinteraksi langsung dengan keluarga ataupun teman di berbagai daerah. Hanya bisa dengan menggunakan video call, virtual meeting, chatting, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah mobile dan fleksibel. Saat ini, apapun sudah bisa kita lakukan melalui mobile. Itu membuat kita menjadi fleksibel. Salah satu contohnya saja itu kita membeli sebuah barang. Kita tidak perlu lagi ke pasar. Kita hanya bisa menggunakan mobile atau smartphone kita miliki, bisa kapan saja dan di mana saja. Kemudian selanjutnya cashless. Kita tidak perlu lagi membawa uang tunai kemana-mana. Hanya dengan menggunakan scan barcode melalui handphone, kita sudah bisa melakukan pembayaran, yaitu dengan menggunakan uang virtual. Kemudian selanjutnya networking dan opportunity. Melalui internet, kita bisa membangun networking atau relasi atau berkenalan dengan berbagai macam orang dari berbagai daerah, berbagai latar belakang. Dari relasi tersebut juga lah, kita bisa mendapatkan opportunity atau peluang. Misalnya saja kita bisa mendapatkan peluang pekerjaan dari relasi yang kita kenal tersebut. Contohnya saja, relasi kita membuka sebuah usaha. Kita bisa menawarkan diri atau relasi kita bisa menawarkan kepada kita terhadap pekerjaan tersebut. Kemudian tentunya ada kerugian juga yang kita dapatkan dari digital. Yang pertama itu adalah echo chamber atau filter bubble. Ini terdapat pada media sosial kita. Aktivitas yang kita lakukan pada media sosial itu terekam oleh sistem. Algoritmanya itu akan selalu berdasarkan aktivitas yang kita lakukan. Misalnya saja, melalui media sosial Instagram, saya menyukai postingan atau konten tutorial hijab. Maka di kemudian hari atau selanjutnya, Instagram tersebut akan terus menampilkan konten-konten serupa terkait tutorial hijab. Padahal kita tidak mencari kembali, kita hanya menyukai di awal saja, tapi hal tersebut dia akan ditampilkan terus oleh sistem dengan algoritma tersebut. Kemudian itu jika kita menyukai konten atau berbau positif. Bagaimana jika yang negatif? Misalnya kita menyukai konten atau melihat sebuah konten negatif, maka sistem juga akan kembali menampilkan konten negatif tersebut di kemudian hari atau setelah selanjutnya. Itulah yang harus kita hindari, yaitu dengan cara mengabaikannya. Ketika konten itu pertama kali muncul, maka kita mengabaikan yang tidak menyukai, tidak mencari tahu dan sebagainya, sehingga konten tersebut tidak akan muncul lagi di media sosial kita. Kemudian selanjutnya itu adalah hoax. Hoax itu atau berita palsu itu banyak sekali hoax yang tersebar di internet saat ini. Kita harus lebih kritis, kita harus lebih bisa membedakan mana yang harus kita percaya dan tidak. Kita harus melakukan verifikasi kebenaran terlebih dahulu untuk bisa mempercayai informasi tersebut.
Kemudian selanjutnya adalah framing. Framing itu membingkai sebuah fakta atau peristiwa sesuai dengan apa yang diinginkan. Apa yang ditampilkan di media sosial itu tidak selalu benar sesuai kenyataannya. Itu hanya sebagian yang ada dari kenyataan. Misalnya saja melalui Instagram. Kebanyakan orang hanya menampilkan sisi baik dirinya atau hanya sisi-sisi yang ingin mereka tampilkan. Sedangkan yang tidak ingin mereka tampilkan, mereka sembunyikan. Sehingga yang kita lihat itu hanya sebagian dari kehidupan nyatanya. Kemudian selanjutnya itu ada cyberbullying. Bullying atau perundingan itu sekarang sudah juga terjadi melalui media sosial. Yaitu bisa melalui komentar-komentar yang diberikan pada media sosial kita. Kemudian selanjutnya itu hate speech. Hate speech itu ujaran kebencian, itu berupa ketikan-ketikan jahat yang ditujukan kepada seseorang. Dan terkadang orang lain yang membaca tersebut juga bisa orang lain yang membaca itu juga terkadang mengakui hal tersebut sehingga melakukan ujaran kebencian juga. Itu sangat tidak baik. Kemudian selanjutnya cybercrime dan cyber fraud. Itu penipuan yang dilakukan di dunia maya. Misalnya saja seperti kita mendapatkan SMS ataupun WA itu isinya itu memberikan informasi bahwa kita memenangkan sebuah hadiah, baik hadiah, uang, sebagainya. Padahal jika kita telusuri kembali, hadiah tersebut atau informasi tersebut tidak ada benarnya. Atau lembaga yang disebutkan di awal itu sebenarnya tidak mengadakan informasi berhadiah tersebut. Kemudian yang selanjutnya itu ada konsep informasi. Itu kan salah satu yang merusak atau merugikan tadi adalah hoax atau berita palsu. Nah, berita informasi ada beberapa konsep informasinya. Pertama adalah misinformasi. Misinformasi itu informasi salah, namun tidak sengaja dibuat untuk menyebabkan kekacauan. Terkait ada ketika kita menyebarkan sebuah informasi, padahal sebelumnya kita tidak mengetahui nih, kita merasa informasi tersebut benar, padahal kita belum mencari tahu atau memverifikasi kebenarannya, sehingga ternyata setelah kita sebarluaskan ternyata informasi itu salah. Maka ini informasi salah yang tidak sengaja kita sebarkan dan menyebabkan kekacauan. Kemudian selanjutnya itu disinformasi. Disinformasi itu informasi salah dan sengaja dibuat untuk menyebabkan kekacauan. Orang yang menyebarkan informasi ini tahu informasi itu salah, tetapi ia tetap menyebarkannya, ya, sehingga muncullah kekacauan atau permasalahan. Kemudian ketiga itu malinformasi, yaitu peristiwa yang benar terjadi namun digunakan untuk menimbulkan kekacauan. Terkadang ada beberapa peristiwa atau informasi benar, tetapi menimbulkan kekacauan di beberapa orang atau beberapa organisasi. Sepertinya saja misalnya pada saat pandemi, terdapat berita banyaknya masyarakat yang terkena COVID. Hal tersebut benar terjadi, tetapi hal tersebut memberikan keresahan kepada masyarakat, sehingga menimbulkan kekacauan. Kemudian selanjutnya itu kita akan membahas tentang hak digital. Itu hak digital warga. Lemahnya budaya digital bisa memunculkan pelanggaran terhadap hak digital warga. Ketika budaya digital kita itu lemah, kita tidak menghargai etika dan juga etiket dalam berinteraksi ketika bersama orang lain, itu sangat mungkin kita melakukan pelanggaran terhadap hak digital warga. Kemudian hak digital itu apa sih? Hak digital itu adalah hak asasi manusia yang menjamin warga negara untuk bisa mengakses, menggunakan, membuat, dan menyebarluaskan informasi menggunakan media sosial. Untuk hak digital sendiri itu terdapat 3. Pertama itu hak untuk mengakses, hak untuk berekspresi, dan hak untuk merasa aman. Hak untuk mengakses, apa sih dari hak untuk mengakses itu? Itu
kebebasan kita dalam mengakses internet, seperti ketersediaan infrastruktur, kepemilikannya, dan kontrol layanan penyedia internet, kesenjangan digital, kesetaraan akses antar gender, penapisan, dan juga blokir. Kemudian yang kedua itu hak untuk berekspresi. Hak untuk berekspresi itu adalah jaminan atas keberagaman konten, bebas menyatakan pendapat, dan pengguna internet dalam menggerakkan masyarakat sipil. Kemudian yang ketiga itu hak untuk merasa aman. Itu hak kita itu bebas dari penyadapan massal dan pemantauan tanpa landasan hukum, perlindungan atas privasi, hingga aman dari penyerangan secara daring. Kemudian selanjutnya kita akan bahas tentang netiquette. Netiquette itu apa sih? Netiquette itu singkatan dari network etiquette. Itu adalah tata krama dalam menggunakan internet. Tentunya dalam menggunakan internet kita juga memiliki tata krama. Kita harus dikarenakan kita juga berinteraksi secara langsung dengan masyarakat, dengan manusia. Kita berinteraksi dengan manusia nyata di jaringan yang lain, bukan sekedar hanya datang karakter huruf di layar monitor, namun dengan karakter manusia sesungguhnya. Karena itulah kita harus memiliki tata krama, itu sopan santun dalam berkomentar, dalam berinteraksi. Karena kan manusia yang memiliki perasaan. Kemudian selanjutnya itu netiquette di dunia digital itu ada yang boleh kita lakukan dan juga ada yang tidak boleh kita lakukan. Untuk yang boleh kita lakukan yang pertama itu adalah secara tempat dalam memilih stiker dan emoji. Kita harus bisa memilih atau stiker dan emoji yang kita berikan pada seseorang. Jangan sampai stiker dan emoji yang kita berikan itu menimbulkan rasa tidak nyaman oleh orang lain. Kemudian selanjutnya ada berkomentar dengan sopan. Karena kita berinteraksi dengan manusia langsung, maka kita tetap harus memiliki sopan. Kemudian memposting hal inspiratif yang tidak mengandung sara dan pornografi. Sangat lebih baik kita memposting hal-hal inspiratif. Atau jika tidak, sehingga janganlah memposting hal yang merugikan orang lain. Kemudian itu menghargai hak privasi, baik hak privasi pribadi ataupun juga hak privasi orang lain. Itu harus sangat kita hargai. Kemudian selanjutnya itu mencantumkan sumber konten. Itu dari mana sih kita melakukan konten tersebut, sumbernya dari mana, apa itu kita harus cantumkan. Kemudian apa sih yang tidak boleh kita lakukan? Yang pertama itu menyebarkan chat pribadi. Itu chat pribadi itu adalah privasi, sehingga kita harus tetap menghargai privasi, maka jangan menyebarkan chat pribadi. Kemudian isi mengganggu orang lain, itu akan menimbulkan ketidaknyamanan pada orang lain. Kemudian memproduksi konten hoax, konten-konten yang salah atau tidak benar, itu yang akan menimbulkan permasalahan atau kekacauan. Kemudian memposting yang belum terkonfirmasi kebenarannya. Kemudian kita akan bahas tentang negara digital. Kapan sih kita bisa disebut sebagai warga negara digital? Indikator pertama dari kecakapan dalam budaya digital atau digital culture adalah bagaimana setiap individu menyadari bahwa ketika masuk ke era digital, secara otomatis dirinya telah menjadi warga negara digital. Sehingga, kapan sih kita bisa disebut sebagai warga negara digital? Itu ketika kita telah memasuki era digital. Kemudian, kita berada di negara Indonesia. Negara melindungi kebebasan berekspresi, tetapi bebas bukan berarti tanpa batas. Kebebasan berekspresi di ruang digital memiliki batas-batas yang sama dengan hak-hak digital, yaitu tidak boleh melanggar hak dan melukai orang lain, tidak boleh membahayakan kepentingan publik, negara, dan juga masyarakat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.